Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Kembali lagi kita membuat konten. Ini akan melakukan kegiatan ngarit cari rumput dengan membawa ini senjatanya. Senjata aritnya begini aja sobat. Kemudian baskom ini karena kita mau merumput di dalam parit. Ini dalam parit basah. Jadi kalau supaya tidak basah, kita masuk dalam sini. Nah, ini penampilannya seperti inilah, penampilan sehari-harinya sobat. Keadaannya ya kasihan lah kalau dilihat ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya kasihan lihat keadaannya. Ini kita di luar jadi agak panas, cahayanya terlalu panas. Jadi kita ambil dari sini aja sebelum berangkat. Jadi kontennya ini sebelum berangkat cari rumput buat konten dulu. Semoga dari kontennya selalu banyak penontonnya. Mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi, terutama teman-teman yang barangkali ingin menambah usaha atau membawa usaha selain dari usahanya yang sudah ada, atau juga memang jadi usaha pokok atau usaha permanen bagi yang tidak punya pekerjaan, jadi menciptakan lapangan kerja. Karena sungguhnya ini ternak ini sahabat sebetulnya mudah kita memulainya, dan bila kita konsisten dan serius mengelolanya, insya Allah bisa akan menjadi usaha besar. Sebagai contoh, usaha ternak domba bisa dimulai dari 2 ekor, 1 jantan 1 perempuan. Ternak ayam juga bisa dimulai dari 1 ekor jantan 1 betina, dan itu bisa kita kembangkan sampai tanpa batas. Yang penting serius. Kalau Anda serius pasti bisa mengembangkan sampai tanpa batas. Artinya bisa juga kita jadi jutawan. Jadi barangkali itu salah satu yang saya pesan untuk sahabat-sahabat penonton saya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu masukan yang bisa dimulai, bisa dapat memulai satu usaha tanpa berpikir modal dulu. Karena banyak orang itu selalu berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan modal untuk usaha. Sebaiknya mulai saja dari modal apa yang kita punya, dari kesanggupan kita, kemudian kita kembangkan. Kalau nanti sudah benar-benar sudah bisa berjalan, sudah bisa kita tunjukkan keberhasilan itu kepada orang lain. Kalau kita ingin meminjam pinjaman untuk tambahan modal, barangkali ada trust, ada kepercayaan. Nah, seperti itu sahabat. Tapi kalau Anda belum bisa menunjukkan, walaupun saya ngoceh bagaimana teorinya, bagaimana ini caranya begini, tapi kalau belum ada kesuksesan yang itu yang dapat kita tunjukkan kepada orang, ya susah untuk mendapatkan trust, kepercayaan. Jadi kepercayaan itu beriringan dengan apa yang kita sudah lakukan, yang sudah kita tunjukkan. Jadi seperti itu kira-kira sahabat. Nah, ini salah satu kalau bagi sahabat yang belum punya pekerjaan, bisa memulai dari usaha peternakan dan bisa dimulai. Saya mengambil inspirasi ini dari membaca sahabat. Jadi sebetulnya dari mulai saya bujangan, dan bahkan saya sudah pernah ya bukan kaya tapi sudah memiliki mobil segala, ya dari inspirasi itu. Jadi saya pernah berjaya lah di sebelum tahun 1998, sebelum krisis moneter. Jadi saya masih bujangan, masih baru nikah, dan kemudian anak saya masih kecil, dan saya jatuh di saat 1998 itu. Nah, itu pengalaman saya teruskan tadi apa yang saya baca tadi dari bukunya Rockefeller. Benar-benar menjadi satu motivasi yang luar biasa. Itu namanya Rockefeller, memulai satu usahanya, yaitu berangkat dari 1 ayam junior ya, yang sebetulnya ini yang seniornya sudah berhasil sebetulnya, tapi ada anaknya yang satu yang namanya Rockefeller Junior yang ingin membangun usaha sendiri, bukan nebeng dengan orang tuanya. Ini kan banyak orang itu selalu nebeng dengan orang tua, ya kan? Jadi kalau mencari kerja harus ada orang dalam, kan begitu. Nah, ini benar-benar Rockefeller ini dia anaknya agak sedikit kalau mungkin orang bilang culun mungkin. Dia culun orangnya agak bagaimana, tapi pintar, cerdas. Dan dia itu namanya Junior Rockefeller. Dia mengawali karir bisnisnya dari 1 biji telur. Jadi 1 biji telur itu hanya pemberian tetangga, artinya sekedar menyenangkan anak-anak lah. Waktu itu masih anak-anak, menyenangkan anak itu sendiri dengan memberikan 1 telur untuk buat dimakan. Tapi Rockefeller karena mempunyai feeling yang luar biasa, punya naluri yang luar biasa bahwa 1 telur ini bisa akan menjadi ribuan telur. Nah, itulah Rockefeller dari mengembangkan 1 biji telur. 1 biji telur itu dititipkan kepada tetangganya untuk ditetaskan. dan menetaslah ayam itu menjadi satu,
dan kemudian ayam itu kawin dengan tetangganya tadi yang memberi ayam, dan terus dikembangkan sampai menjadi pengusaha yang luar biasa. Nah, kita tahu Rockefeller itu ada foundation Rockefeller yang kekayaannya tidak habis sampai berapa turunan pun, dan dia termasuk orang kaya di dunia ini. Itu Rockefeller. Dari satu video itu yang saya ambil dari peternakan ini. Dan saya juga sering masuk multi level itu sering juga saya masuk. Jadi ilmunya multi level itu sangat luar biasa. Inilah yang diadopsi dari multi level itu. Cuma tidak semua multi level itu bisa berhasil orang, karena ada juga multi level yang bodong. Multi level itu memang barangkali ada produk yang bisa kita jualkan, memang bermanfaat sekali, dan itu bisa menjadi satu bisnis bersama, ya kan? Tapi ada juga memang hanya tipu menipu di situ. Kalau Anda tidak bisa menipu orang lain, maka Anda menjadi korban. Tapi kalau Anda mampu menipu orang lain, Anda akan sukses dari menipu orang lain itu. Nah, itu kalau yang bodong ya. Jadi tidak semuanya multi level. Jadi tapi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nah, itulah tadi bagaimana cara melipat gandakan yang tadi saya bilang, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 16 jadi 36, dan seterusnya berkelibatan. Hanya dalam berapa tahun? Kalau ayam yang Anda ternak, artinya Anda memiliki ayam tanpa batas. Luar biasa kan? Nah, ilmunya seperti itu kira-kira sahabat. Nah, ini mungkin mencoba untuk mengedukasi, memberikan inspirasi dan motivasi buat Anda semuanya, khususnya penonton saya. Saya jarang-jarang untuk mau berbagi seperti kadang-kadang saya. Tapi ini salah satu mendorong saya. Barangkali saya mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Salah satunya berbagi tentang pengetahuan dan ilmu. Nah, makanya sementara untuk kesempatan ini saya berbagi. Dan